Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Kejadian, pasal 12, ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah memanggil Abraham yang sudah berusia 75 tahun. Baginya itu cukup berat, pada masa tuanya dia dipanggil untuk pergi. Namun karena Tuhan yang memanggil Abraham, maka ia percaya. Dan Abraham menjawab panggilan Allah dengan melangkah pergi bersama Sarah istrinya dan anak saudaranya, keponakannya Lot, juga harta miliknya. Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan kampungnya, yakni Mesopotamia. Adalah tempat yang kaya akan budaya dan tanah yang subur. Di sana ada kota terbesar purbakala, yakni kota Ur-Kasdim. Abraham termasuk salah satu dari orang kaya di Ur-Kasdim. Abraham pergi menuju tanah yang akan Tuhan tunjukkan padanya. Abraham dipanggil Tuhan menuju ke Haran. Ia meninggalkan Haran menuju Kanaan sebagai tanah perjanjian. Bila seseorang mau pergi ke suatu tempat, harus jelas alamatnya. Bila pindah rumah, pekerjaan, kantor, atau beralih profesi, harus survei dulu. Studi kelayakan, buat perhitungan, untung atau rugi, kumpulkan data, analisa, baru ambil keputusan. Bila tidak, kita akan kecewa. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Abraham. Kisah Abraham mencerminkan tahap baru pada kisah Yahweh. Pemilihan Abraham oleh Allah dan bukan yang lain merupakan suatu misteri yang sepenuhnya bergantung pada inisiatif Yahweh. Janji yang disampaikan didominasi oleh istilah berkat, yakni Abraham diberkati Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham akan termasyhur. Aku akan membuat namamu masyhur. Abraham akan menjadi berkat. Allah berkata, engkau akan menjadi berkat. Ditambahkan lagi di ayat 3, yang memberkati Abraham akan diberkati, dan yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah berkata, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu berarti apa yang Allah akan berikan kepada Abraham adalah sebagai sumber kebaikan Allah yang sejati. Abraham percaya pada panggilan Allah dan percaya pada janji Allah dalam hidupnya. Ketaatan Abraham untuk melaksanakan perintah Allah mengarahkan manusia untuk kembali tunduk kepada Sang Pencipta. Abraham taat dan patuh kepada panggilan Allah. Karena ketaatannya, maka keluarga dan keturunannya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Abraham mematuhi dan menaati panggilan Allah tanpa bertanya, tanpa menunggu atau menunda, tanpa jaminan apapun di samping janji Allah sendiri. Inilah kepatuhan kepada Allah
dan bukan kepada manusia. Abraham menjawab perintah Allah dengan tindakan, bukan semata perkataan verbal. Itulah bukti iman Abraham kepada Allah. Hidupnya adalah kepada Allah yang memanggilnya. Tindakan Abraham ini kemudian diteruskan oleh keturunannya, Ishak dan Yakub. Panggilan pertama-tama merupakan tindakan Allah. Allah memilih orang dalam pengasihannya. Ia punya hak bebas yang tidak didasarkan pada sikap dan bakat orang itu, tetapi hanya pada kehendak Allah sendiri. Allah memilih orang-orangnya, menjalin hubungan yang khas, dan memulai suatu babak sejarah dengan mereka. Kemudian manusia merespon panggilan Allah. Kelebihan manusia ialah pada tindakan merespon Allah dalam ketaatan dan kepatuhan memenuhi tanggung jawab. Kegagalan manusia merespon panggilan Allah terjadi bila kita tidak memahami tentang Allah, manusia, dan dunia. Belajar dari Abraham menuntun kita semua menata ulang respon panggilan yang Allah beri bagi manusia. Panggilannya yang bertujuan agar kita ikut menyatakan karya keselamatannya di bumi. Kita harus tahu bahwa sebuah panggilan adalah anugerah Allah yang harus direspon dengan syukur dan semakin diarahkan untuk memenuhi harapan Allah yang memanggil. Kita harus semakin mengarahkan diri kita untuk memenuhi panggilan dengan bersikap patuh dan setia kepada Allah dengan mendengar firman-Nya dan hidup dari janji penyertaan Allah. Kita harus memahami bahwa panggilannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa Allah dalam pilihannya untuk memanggil orang-orang yang Ia kasihi untuk menyatakan keselamatan. Itulah yang dinyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa di surga, Engkau sendiri yang menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkatinya, serta membuat namanya masyhur. Dan siapapun dia yang memenuhi panggilan Allah akan menjadi berkat. Biarlah kami dalam panggilan kami, dimanapun kami melakukan tugas dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, biarlah kami menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga banyak orang yang merasa bersukacita oleh kehadiran kami di bumi. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.